Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Justru menurut gue Thuram akan sangat cocok banget sih sama Lautaro Martinez, karena gaya permainan dia menyempurnakan lini depan kita nih, menyempurnakan kekurangan kita di musim lalu, yaitu kita nggak punya striker yang bisa dribble, berani one on one dengan back lawan. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berhari Senin, selamat memulai pekan yang baru. Marcus Thuram akhirnya resmi berseragam Inter ya teman-teman. Hari Sabtu yang lalu sudah diumumkan secara resmi ya. Ada di website maupun di sosial media. Ada videonya juga, keren banget. Dan bahkan ada foto dia bersama dengan sang ayah ya, Lilian Thuram, di depan koleksi piala Inter. Wah, keren banget. Cerewetin Inter hari ini gue akan khusus membahas Thuram teman-teman. Dia lahir di Parma, Italia di tahun 97 bulan Agustus. Ini berarti ketika Lilian Thuram bermain untuk Parma atau Juventus nih ya. Saat ini berarti Thuram berusia 25 tahun, dia seangkatan sama Lautaro Martinez. Marcus Thuram, teman-teman, dia mengawali karir dan menghabiskan sebagian besar karirnya sebagai pemain sayap kiri. Kemudian puncak performa dia sebagai pemain sayap kiri terjadi di musim 2018-2019. Dia menorehkan 9 gol di Liga Prancis bersama klubnya Guingamp. Hal inilah yang membuat Borussia Mönchengladbach tertarik untuk merekrut dia ya, dengan harga yang sangat tinggi saat itu, 9 juta euro. Penampilan Thuram bersama Gladbach di 2 musim pertama sangat amat gemilang. Thuram berhasil menorehkan 18 gol dan 15 assist. Dia benar-benar menjadi sosok vital dalam skema permainan Marco Rose ya, pelatih dari Mönchengladbach. Lalu kemudian teman-teman di musim ketiganya bersama Mönchengladbach di tahun 2020-2021, dia hampir saja pindah ke Inter, tinggal selangkah lagi. Tapi kemudian negosiasi berhenti ya, dibatalkan karena dia mengalami cedera lutut yang sangat parah. Ini adalah musim terburuk Marcus Thuram ya teman-teman. Banyak media memprediksi cedera tersebut akan membuat karir Marcus Thuram mandek ya. Marcus Thuram dianggap tidak akan bisa lagi ke permainan terbaiknya. Di musim tersebut Thuram tampil 21 kali, sebagian besar hanya sebagai pemain cadangan dan cuma mencetak 3 gol 1 assist. Tapi ternyata teman-teman semua prediksi itu salah. Di musim keempatnya, musim lalu, di luar dugaan Thuram bermain sangat luar biasa dan bahkan Marcus Thuram pindah posisi ya, dari winger menjadi center forward menyesuaikan kebutuhan tim. Dan justru di posisi baru inilah Marcus Thuram menunjukkan penampilan terbaik sepanjang karirnya ya. Dia tampil 30 kali, mencetak 13 gol dan 6 assist, luar biasa. Walaupun timnya sendiri Gladbach tampil sangat buruk di musim itu, cuma ada di peringkat 10 dan cuma mencetak 52 gol saja. Tapi teman-teman, ini kalau gue lihat dari sisi statistik ya, untuk ukuran penyerang tengah Marcus Thuram ini kurang klinis lah, kurang tajam. Dilihat dari sisi expected goalnya, ini di angka 16,55 gol. Jadi harusnya di musim lalu Marcus Thuram tuh bisa cetak 16 gol, tapi yang berhasil dikonversi ternyata cuma 13 gol. Tapi kalau dilihat dari sisi lainnya, secara statistik Thuram memperlihatkan bahwa dia adalah penyerang pekerja keras. Thuram di musim lalu mencatat 92% peluang non penalti dan 88% membuat assist yang berujung gol. Dia di musim lalu mencatat 6 sentuhan di kotak penalti per 90 menit. Kemudian di setiap pertandingannya melewati lawan setidaknya 1 kali. Kemudian dia juga mencatat rata-rata 2 kali di setiap pertandingannya menjemput bola dari tengah kemudian mendribelnya ke depan. Wah, berarti gokil banget nih. Jadi kalau berdasarkan statistik, Thuram memang tergolong penyerang tengah yang terlibat di kotak penalti, kemudian menjemput bola, dan aktif memberikan peluang bagi rekan-rekan setim. Nah, ini kalau gue baca dari beberapa media, sosok yang paling berpengaruh besar dalam perubahan gaya permainan Thuram adalah Marco Rose ya, pelatihnya Gladbach. Di sini dikatakan bahwa Marco Rose berhasil membuat Thuram menjadi pemain yang tidak egois. Jadi ternyata Thuram itu sebelumnya terkenal sebagai pemain yang selfish, tetapi sekarang sudah sangat berkurang. Kemudian Marcus Thuram, kelebihan utamanya adalah movement ya, pergerakan, khususnya pergerakan tanpa bola. Di sini dikatakan bahwa pergerakan tanpa bola Marcus Thuram sering membuat para bek terpancing sehingga menyisakan ruang bagi pemain lain di kotak penalti. Atau sering juga terjadi pergerakan cerdik tanpa bola Thuram membuat dia berdiri bebas dan kemudian dia memanfaatkan kecepatannya untuk mencetak gol. Lalu dalam hal kelemahan, ini banyak yang meng-highlight kelemahan utama Thuram adalah di sisi fisiknya ya. Walaupun posturnya tinggi besar, tetapi Thuram tidak memanfaatkannya dengan baik. Dia sering kalah duel udara dan sering kalah dalam adu fisik. Akan tetapi menurut gue teman-teman, Marcus Thuram masih punya
ruang yang sangat besar untuk berkembang ya. Apalagi di bawah asuhan Inzaghi ya, yang sudah terbukti sangat bagus dalam memoles para penyerang. Tapi yang pasti teman-teman sudah jelas sekali bahwa gaya permainan Thuram berbeda dengan Lukaku dan Dzeko yang selama ini berpartner dengan Lautaro Martinez ya. Tapi walaupun gaya permainan Thuram berbeda dengan Lukaku dan Dzeko, bukan target man, bukan berarti Thuram gak cocok sama Lautaro Martinez. Justru menurut gue Thuram akan sangat cocok banget sih sama Lautaro Martinez, karena gaya permainan dia menyempurnakan lini depan kita nih, menyempurnakan kekurangan kita di musim lalu, yaitu kita nggak punya striker yang bisa dribble, berani one on one dengan back lawan. Jadi semoga saja kedatangan Thuram segera membuat Inzaghi melupakan Korea ya, karena kan memang selama ini Inzaghi termasuk kita juga sangat berharap hal tersebut diberikan oleh Korea ya, kemampuan dribble, buka ruang, gocek lawan, tapi ternyata Korea aduh hancur benar. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat dan analisis teman-teman tentang Marcus Thuram di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.